lalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Ibu absen terlebih dahulu. Ahmad Arya Kasuma. Hadir, Bu. Ahmad Zaidinur. Hadir, Bu. Andi Maulana Ibrahim. Hadir, Bu. Al-Fariski Nur Azmi. Hadir, Bu. Asriyani. Hadir, Bu. Bulan Nur Halifah. Davinah Nur Zahirah Fardi. Hadir, Bu. Elisa Hilwana. Hadir, Bu. Faris Al-Farizi. Hadir, Bu. Iqbal Ramadan. Hadir, Bu. Muhammad Nurziansa. Hadir, Bu. Risnawati. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti hari ini anak-anak masuk semua. Hari ini kita akan memulai pelajaran kembali, di mana hari ini kita memulai bab baru, yaitu pelajaran tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Sebelum Ibu mulai, mari kita bersama-sama melakukan tepuk semangat. Bagus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan belajar bahasa Indonesia, menggali pengetahuan baru yang didapat dari teks non-fiksi. Kemudian kita juga belajar IPS, mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada pelajaran IPA, yaitu memahami sifat cahaya dan kaitannya dengan indera penglihatan. Anak-anak, coba kalian perhatikan pada gambar di layar. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Silahkan Arya. Kira-kira gambar apa? Seorang anak membantu kakek menyeberang jalan. Wow, bagus. Tepuk tangan. Jadi, dapat dilihat anak-anak, di gambar ini ada seorang anak sedang membantu seorang kakek menyeberang jalan. Apakah perbuatan tersebut memiliki sifat kepahlawanan? Ya atau tidak? Ya. Sifat apa yang telah dicontohkan? Menolong. Atau membantu. Anak-anak, sekarang lihat buku paket kalian. Mari kita buka pada pembelajaran pertama tema 5 pahlawanku halaman 1. Pada subtema 1 perjuangan para pahlawan. Kalian lihat di sana ada berapa gambar? 3. Ada 3 gambar.
ini gambar apa ya? Sepertinya mereka sedang menolong teman yang sakit. Sepertinya sedang perbuatan mereka yang sangat baik karena mereka mempunyai simpati kepada teman. Saling berbagi bersama dan menolong teman. Apakah diskusi yang kalian diskusikan bersama kelompok sudah jelas? Kalau sudah jelas, Ibu ingin perwakilan 2 orang dari kalian untuk maju menyampaikan hasil diskusi. Ibu persilahkan dari kelompok 1, silakan maju perwakilannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu 1. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang menjenguk teman yang sedang sakit. 2. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Perbuatan mereka sangat baik karena mereka mempunyai simpati kepada teman. 3. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Saling berbagi bersama dan menolong teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Kepada Paris, Ibu persilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok 2 membacakan hasil diskusi kami, yaitu apa yang mereka lakukan: menghibur teman yang sedang sedih, membantu memasukkan buku. Bagaimana pendapat mengenai hal itu? Dengan menghibur teman dia menjadi senang. 3. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Saling membantu, saling berbagi. Demikian diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah maju mempresentasikan diskusi kita. Jadi, pada diskusi kali ini kita harus mempunyai sikap menolong orang lain. Karena apa? Karena menolong orang lain tadi merupakan sikap dari kepahlawanan. Selain menolong, kita juga harus rela berkorban dan juga berbagi. Kelas 4 siap. Sekarang coba kalian lihat pada layar. Ibu minta kalian untuk membaca. Ada di halaman 2 dan juga 3 pada buku siswa. Silahkan kalian membaca di dalam hati. Apakah kalian sudah selesai membaca? Sudah. Setelah kalian selesai membaca teks tersebut, kita akan
akan melakukan kegiatan. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk mengerjakan kegiatan tersebut dapat kalian lakukan secara mandiri. Bisa kalian cari jawabannya di buku paket teks yang telah kalian baca tadi. Apakah kalian paham? Paham. Silakan untuk dikerjakan. Jika sudah selesai, kita akan melakukan tanya jawab. Apakah sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama. Pada pertanyaan pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ada yang tahu apa perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Siapa yang ingin menjawab? Arya, silakan. Memperbaiki aliran sungai dan gangga di daerah Cirebon. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Arya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi jawaban yang lain? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu ibu yang akan menambahkan. Selain dia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon, dia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan nomor 2? Silakan Azmi. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan lalu mengambil darat untuk memerangi bajak laut yang melacak daerah di perairan dan utara. Ya, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Azmi. Tambahkan sedikit sikap kepahlawanan yang dimiliki pemberani. Sebagai seorang laki-laki kita harus berani. Berikutnya dapat kalian lihat pada layar. Di sini ada beberapa tokoh. Yang pertama adalah Sultan Iskandar, kedua Raja Balapu Tradewa, kemudian di sebelah sana ada Sultan Hasanuddin, di bawah ada Majapahit Gajah Mada, kemudian di sini dapat dilihat ada gambar prasasti. Coba kalian perhatikan dan amati kembali. Ini adalah contoh beberapa tokoh dan juga peninggalan kerajaan pada kerajaan Hindu, kemudian kerajaan Buddha, dan juga kerajaan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga memiliki pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Masih ingat tidak kemarin
pada tanggal berapa Hari Pahlawan? 10. 10 November. Ya, pada 10 November itu diperingati Hari Pahlawan. Jadi, peninggalan para pahlawan tadi bukan hanya benda prasasti, tetapi nilai-nilai yang bisa mempengaruhi hidup masyarakat. Misalnya, yang pertama, tokoh pahlawan tadi. Apakah beliau memiliki sifat pemberani? Ya. Apakah ada yang bisa memberikan contoh dari sikap pahlawan tersebut? Saya, Bu. Silahkan. Berani dan peduli kepada orang lain. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Iqbal. Kira-kira ada lagi yang ingin menambahkan? Asri, silahkan. Suka membantu dan cinta tanah air. Ya, benar sekali. Kita kasih jempol, jempol, jempol. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Silahkan Haika. Wow, bagus sekali. Rela berkorban dan cinta tanah air. Tepuk tangan untuk Haika. Jadi anak-anak, bisa nanti kalian praktekkan sikap pahlawan ini. Misalnya tadi rela berkorban, kemudian peduli, dan juga suka menolong. Kelas 4 siap. Tepuk semangat. Selanjutnya, mari kita akan melihat video yang akan Ibu tampilkan di layar. Silahkan kalian untuk mengamati. Jika sudah selesai, bisa perwakilan untuk mengumpulkan maju ke depan. Selanjutnya, kita akan menyimak video yang ada di layar tentang sifat-sifat cahaya. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Halo anak-anak Putri semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Di video kali ini kita telah memasuki materi baru yaitu materi tema 5 mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Nah anak-anak, di video kali ini ada tujuan pembelajaran kita yaitu siswa diharapkan mampu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah sebelum kita membahas tentang sifat-sifat cahaya, Putri akan menjelaskan apa itu cahaya. Jadi, cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya ini berasal dari sumber-sumber cahaya. Sumber cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Jadi, contoh sumber cahaya itu ada matahari, lampu, api, senter, dan lain sebagainya. Matahari itu merupakan contoh sumber cahaya alami, sedangkan lampu, api, dan senter itu merupakan contoh sumber cahaya buatan. Selain matahari, lampu, api, dan senter, juga terdapat sumber cahaya yang berasal dari hewan, yaitu contohnya adalah kunang-kunang dan ikan lentera. Nah, jadi itu adalah contoh sumber cahaya. Materi berikutnya kita akan membahas apa saja sifat-sifat cahaya. Nah, kalian perhatikan dan simak penjelasan Putri D berikut ini ya. Nah, jadi adapun sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Oke anak-anak, kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Nah, jika kita memperhatikan cahaya matahari, terlihat bahwa tampak cahayanya merambat dengan lurus. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah yang gelap tampak seperti garis putih yang lurus. Nah, itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Agar lebih mengenal sifat perambatan cahaya, kalian perhatikan penjelasan Putri berikut ini ya. Nah, bisa kita buktikan dengan sebuah percobaan. Oke, berikut ini adalah contoh percobaan yang membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus.
Jadi pertama-tama kita siapkan beberapa potong kertas karton yang tebal anak-anak. Kemudian pada kertas karton ini kita berikan lubang kecil seperti ini anak-anak. Nah lubangnya ini kita susun membentuk satu garis lurus. Kertas karton yang sudah kita buat dan sudah kita lubang ini kita susun sedemikian rupa seperti tampak pada gambar. Dan setelah itu kita letakkan sebuah lilin yang menyala pada ujungnya. Nah kemudian kita amati dari bagian ujung sini anak-anak. Apakah yang terjadi ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin ini dapat terlihat dengan jelas anak-anak. Namun sebaliknya, apabila posisi ketiga lubang ini tidak dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin ini tidak tampak anak-anak. Maka dapat kita simpulkan, cahaya merapat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Nah, dengan adanya percobaan ini membuktikan bahwa memang benar sifat dari cahaya yaitu merapat lurus. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya merapat lurus itu yaitu dapat dibuktikan dari cahaya lampu senter. Nah, ketika kita nyalakan akan merapat lurus seperti pada gambar. Kemudian contoh kedua itu ada tanda cahaya matahari ke bumi. Nah, sinar matahari itu ke bumi tampak seperti garis lurus anak-anak. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini. Yang contoh yang ketiga yaitu pada cahaya lampu mobil. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya memang benar bahwa cahaya tersebut merapat lurus. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ketika kalian menyalakan senter, kemudian kalian meletakkan sebuah gelas dengan air bening, maka cahaya senter tersebut dapat menembus gelas bening tersebut. Nah, itu menandakan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian contoh berikutnya, ketika kalian meletakkan sebuah gelas bening, kemudian kalian mengarahkan senter yang menyala ke tembok, maka cahaya tersebut dapat menembus tembok melalui gelas bening yang kalian letakkan. Nah, itu artinya cahaya dapat menembus benda bening. Beda halnya jika kalian mengarahkan cahaya senter ke benda gelap. Contohnya seperti berikut. Ketika kalian mengarahkan cahaya senter ke benda gelap, maka cahaya tersebut tidak akan bisa menembus benda gelap tersebut, sehingga cahaya senter ini tidak bisa tembus ke belakang benda gelap tersebut, hanya bisa sampai pada permukaan benda gelap ini ya. Jadi ketika kalian mengarahkan senter ke batu, maka cahaya senter itu tidak dapat menembus batu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening dan sulit untuk menembus benda gelap. Nah, jadi itu sifat cahaya yang kedua. Selanjutnya, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, bisa kita buktikan melalui percobaan berikut ini. Siapkan sebuah senter dan cermin datar, kemudian nyalakan senter ini dan arahkan cahayanya ke cermin datar ini. Maka cahaya yang kita arahkan ke cermin datar ini akan memantul ke benda yang lain. Nah, berdasarkan percobaan ini, kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang mengenainya. Jadi, ketika kita mengarahkan cahaya ke cermin, maka cahaya yang kita arahkan ke cermin tersebut akan memantul ke benda yang lain. Itu artinya bahwa sifat cahaya juga dapat dipantulkan. Sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan, itu kita bisa menggunakan sebuah gelas yang diisi air, kemudian kita masukkan pensil ke dalamnya. Nah, apa yang terjadi dari gambar bisa kita perhatikan bahwasanya pensil yang kita celupkan ke dalam air itu tampak patah. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, jadi sebagian pensil yang kita masukkan ke air itu terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena bagian pensil yang tercelup ini mengalami pembiasan atau pembelokatan cahaya, sehingga pensil ini tampak patah. Namun sebenarnya pensil ini tidak patah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa cahaya yang melalui dua medium yang berbeda akan dibiaskan. Kelas 4 siap. Setelah kalian menyimak video tadi, Ibu ingin perwakilan kelompok untuk maju mengambil bahan yang sudah tersedia di meja Ibu. Kelompok 1 silakan maju. Kelompok 2 silakan maju. Dan kelompok 3 dan berada di atas meja kelompok kalian masing-masing, Ibu minta sebelum kita memulai kegiatan percobaan, kita akan melakukan kesepakatan bersama. Yang pertama, kita harus aktif membaca langkah kegiatan dengan seksama. Yang kedua, kita melakukan percobaan dengan sungguh-sungguh. Ketiga, menunjuk tangan apabila ingin bertanya. Keempat, memperlakukan perlengkapan percobaan dengan hati-hati.
Kelima, merapikan perlengkapan setelah kegiatan selesai. Apakah kalian bisa mengikuti kesepakatan ini? Bisa. Jika bisa, silakan kalian buka buku kalian pada halaman 7. Apakah kalian sudah paham? Paham. Pada sifat-sifat cahaya, praktek pertama yang kita lakukan yaitu cahaya melambat lurus. Silahkan kalian siapkan alat dan bahan untuk percobaan yang pertama. Kelompok 1 apakah sudah tersusun? Sudah. Pertama, ya, ada percobaan lagi bisa dilihat di halaman 7. Bisa kalian tuliskan gambarnya, bisa dilihat apakah sudah sesuai dengan percobaan ini. Jadi bisa kalian bawa ke sini diskusikan bersama teman kalian. Selanjutnya kalian bisa melakukan percobaan yang kedua, yaitu cahaya menembus benda bening. Apakah menembus? Menembus. Kelompok 1, apakah cahayanya menembus? Menembus. Untuk kelompok 3, apakah cahayanya menembus? Gelas yang bening atau transparan ketika kita arahkan cahaya, kemudian ada terlihat di sini cahaya senternya. Sekarang bisa kalian lanjutkan percobaan ketiga. Cahaya dapat dipantulkan dengan menggunakan cermin dan juga senter. Nah, silahkan kalian coba kelompok 3. Apakah ada pantulan dari cahaya? Ada. Kelompok 2, apakah ada pantulan dari cahaya? Kelompok 1, apakah ada pantulan? Jadi dengan kalian mengarahkan senter kepada cermin akan menghasilkan pantulan cahaya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan keempat. Cahaya dapat dibiaskan. Silakan kalian siapkan alatnya. Perhatikan. Kalian amati dari sisi samping luar gelas bagaimana penampakan atau besar pensil dibandingkan aslinya. Coba bisa kalian keluarkan pensilnya. Bagaimana bentuknya? Kemudian kalian masukkan. Apakah bentuknya lurus atau patah atau masih sama seperti yang pertama? Patah. Kelompok 2, bagaimana bentuk pensilnya? Patah. Kelompok 1, Patah. awalnya pensilnya seperti apa? Lurus. Setelah dimasukkan menjadi Patah.
silakan yang kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, sekarang jika kalian sudah selesai mengamati dan kemudian menuliskan hasil laporan, kita akan melakukan presentasi. Ibu minta perwakilan kelompok 2 silahkan untuk maju melakukan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Nama percobaan, kemudian melambat virus, tujuan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Alat perguruan pakai dan lilin. Melakukan kerja. Sedang hasil pemantauan cahaya lilin dapat terlihat sangat cepat juga sebeda. Percobaan cahaya mengambil sifat-sifat cahaya menembus benda-benda cahaya serta menembus benda yang dapat terlihat. Percobaan tidak cahaya dapat dikalikan saling mencetak. Kemudian jawaban dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Dora. Terima kasih Asri, silakan untuk duduk kembali. Setelah melakukan percobaan, kemudian kalian melakukan laporan dari kegiatan percobaan. Laporan tersebut yaitu tentang apa? Ada yang ingat tidak? Sifat cahaya. Yang pertama tadi cahaya merambat lurus. Kemudian yang kedua cahaya menembus benda bening. Yang ketiga cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Jadi dari percobaan tersebut ada 4 sifat cahaya. 4 sifat. Dari kesimpulan pembelajaran yang sudah kita laksanakan, yang pertama dapat disimpulkan bahwa kita dapat melakukan salah satu sikap kepahlawanan, yaitu contohnya tadi menolong orang lain, peduli terhadap orang lain. Kemudian kita juga mempelajari tentang peninggalan yang diwariskan para pahlawan. Ingat, bukan hanya benda bersejarah, tetapi juga pemikiran. Contohnya tadi siapa? Ada yang ingat? Purna yang memiliki sifat apa? Melindungi rakyatnya. Kemudian yang ketiga, kita tadi belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ada yang bisa atau ingat? Salah satunya apa? Bagus sekali. Cahaya merambat lurus. Beri tepuk tangan untuk Faris. Selain cahaya merambat lurus, cahaya juga menembus benda bening. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat
dapat dipantulkan. Terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah kalian senang? Apa pengalaman baru yang dapat kalian dapatkan? Seru. Pelajaran apa tadi yang didapat? Tentang sifat-sifat cahaya. Tepuk tangan untuk Raji. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa Arya? Selain sifat cahaya apa Arya? Tentang pahlawan. Semoga nanti bisa kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sehubung dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, dan kita akan mempelajari pelajaran berikutnya, yaitu simbol dan sila-sila Pancasila yang mencerminkan sikap kepahlawanan. Sampai jumpa nanti di minggu depan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin.